jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk papa mama yang setia mengikuti program ini. Salut untuk papa mama yang tetap semangat beraktivitas bersama anak-anak. Buat papa mama yang baru bergabung, kita kenalan dulu yuk. Program ini mengajak papa mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Dilengkapi juga dengan info dan tip parentingnya juga loh. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV program Geku Giku, Gerejaku, Kirangkanku. Beraktivitas bersama anak mungkin tidak selalu dapat dilakukan. Tapi pastikan paling tidak di hari Minggu tetap ajak anak beraktivitas bersama setelah sekolah minggu online di rumah. Kalau papa mama bingung aktivitasnya apa, ayo kita ikutin aktivitas dari Giku Giku. Giku Giku sudah menyiapkan alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih mini parenting. Ayah Bunda, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dan dalam acara ini kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kita. Saya, Sri Ariyanti Kristianingsih dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Ayah Bunda, di masa pandemi ini tentunya kita ingin keluarga kita, termasuk anak-anak kita, tetap sehat mental. Apakah kesehatan mental itu dan bagaimana mengembangkan kesehatan mental keluarga di masa pandemi? Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi kehidupan, dan mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental memiliki hubungan yang bersifat kontinum atau merupakan suatu rangkaian. Artinya, antara kesehatan mental dan gangguan mental merupakan suatu rangkaian dan ditentukan oleh berbagai faktor biologis, psikologis, serta sosial seperti kesehatan ataupun penyakit pada umumnya. Jika dilihat dari kontinumnya, kesehatan mental yang tidak diperhatikan dapat berkembang menjadi gangguan mental. Keadaan ini relatif menetap, namun dapat berubah seiring waktu ataupun situasi yang dialami oleh individu tersebut. Ayah Bunda, ciri-ciri orang yang sehat mental adalah mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik, menunjukkan kesejahteraan dan merasakan kebahagiaan, serta memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan menghadapi berbagai peristiwa di dalam kehidupannya. Sementara masalah kesehatan mental adalah sesuatu yang mengganggu cara seseorang berpikir, merasa, ataupun berperilaku. Dan tingkatan terganggunya ini lebih rendah dibandingkan dengan gangguan mental. Namun, jika tidak ditangani secara efektif, akan dapat menjadi gangguan mental. Dan gangguan mental adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pikiran, atau perilaku, atau mungkin juga kombinasi dari ketiganya. Nah, gangguan mental ini dikaitkan dengan kesulitan atau masalah yang mengganggu keberfungsian di dalam kegiatan sosial ataupun juga di dalam
sekolah atau pekerjaan, maupun juga aktivitas keluarga yang lain. Gejala masalah kesehatan mental misalnya bisa dilihat seperti kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, memiliki ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Kemudian ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, marah yang berlebihan, dan rentan melakukan kekerasan. Orang yang mengalami masalah kesehatan mental memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Ia juga memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri ataupun mungkin juga orang lain, menarik diri dari orang-orang dan juga kegiatan sehari-hari. Kemudian mengalami perubahan suasana hati yang menyebabkan masalah hubungan dengan orang lain. Dan kemudian merasa bingung atau mungkin menjadi pelupa, mudah marah, mudah tersinggung, merasa cemas, kesal, khawatir, dan takut yang tidak biasa. Merasa sedih, merasa tidak berarti, tidak berdaya, putus asa, atau mungkin merasa tanpa harapan. Atau merokok, minum alkohol lebih dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba. Perubahan drastis dalam kebiasaan makan, seperti makan terlalu banyak atau mungkin menjadi terlalu sedikit. Ayah bunda, pandemi COVID-19 ini bisa berdampak luas dan berdampak pada multidimensi, seperti dimensi fisiologis atau biologis, psikologis, sosial, ekonomis, spiritual, ataupun juga yang lainnya. Pandemi ini dapat berdampak juga pada kesehatan mental, yaitu menjadi sumber stres bagi seseorang. Gangguan kesehatan mental yang terjadi akibat COVID-19 bisa muncul dalam bentuk ketakutan yang berlebihan terhadap COVID-19 itu sendiri, karena bisa menyebabkan kematian. Atau mungkin karantina, isolasi mandiri, dan social distancing yang bisa berdampak pada kesepian, keterasingan, atau bahkan mungkin juga adanya stigma dan diskriminasi pada penderita. Kemudian orang dekat yang meninggal akibat COVID-19 itu juga membuat perasaan kehilangan. Info yang simpang siur bisa menyebabkan kebingungan, ataupun juga paparan info negatif seperti berita duka yang berturut-turut bisa berdampak menimbulkan emosi negatif. Kemudian ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, akan selesai, dapat menyebabkan kecemasan, keputusasaan. Dan itu adalah tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Kelompok rentan stres psikologis selama pandemi COVID-19 ini adalah lansia dan anak-anak. Jadi ayah bunda, kita perlu menjaga keluarga kita untuk tetap sehat mental di masa pandemi ini. Bagaimana caranya yang bisa kita lakukan supaya keluarga kita tetap sehat mental di masa pandemi ini? Yang pertama adalah gaya hidup sehat, seperti olahraga, makanan bergizi untuk menjaga kualitas kesehatan fisik kita. Kemudian yang kedua adalah kita menjaga untuk tetap saling terhubung, meskipun mungkin tidak berjumpa secara fisik, tapi kita tetap bisa membangun komunikasi, kepekaan, perhatian, membantu melayani dalam bentuk online. Selanjutnya, kita tetap beraktivitas melalui mencoba hal-hal baru, mengembangkan minat kita, apapun minat kita. Kemudian kita juga perlu bijak memilah dan memilih informasi untuk meminimalkan info negatif yang kita terima. Selain itu, kita perlu mengembangkan
strategi untuk mengatasi stres yang kita alami. Tentunya strategi yang positif melalui strategi yang berfokus pada emosi ataupun juga yang berfokus pada masalah. Dan yang selanjutnya dengan bersyukur, memiliki pikiran yang positif, melihat sisi positif dari segala peristiwa yang kita alami. Hal tersebut akan mengembangkan emosi positif atau perasaan bahagia. Dan jangan malu untuk meminta bantuan bila ayah bunda melihat ada gejala masalah kesehatan mental di dalam keluarga kita, termasuk pada anak-anak kita. Kalau ayah bunda punya pengalaman bagaimana mendampingi maupun mengasuh anak, silakan cerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika ayah bunda punya permintaan tentang tips parenting yang lain, silahkan juga tulis di kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak kita, berikan waktu yang memadai untuk mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan inspirasi, ide ataupun gagasan untuk bisa beraktivitas bersama dengan anak-anak kita, silahkan ayah bunda melihat acara Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ide aktivitas minggu ini sesuai dengan tema sekolah minggu dari Bina Warga, yaitu Yesus disalibkan dan mati. Berdasarkan bacaan Alkitab, Yohanes 19 ayat 16b sampai 30. Minggu lalu, anak sudah tahu bahwa Tuhan Yesus ditangkap walaupun ia tak melakukan kesalahan apapun. Sekarang, ayo kita ajak anak-anak beraktivitas agar anak mengerti dan mengingat mengapa Yesus yang tak bersalah ditangkap, disidang, bahkan disalib dan mati. Aktivitasnya adalah Geku. Kita ajak anak membuat kertas cinta Tuhan, seperti ini. Bahan-bahannya: gunting, double tip, lem kertas, dan kertas berwarna. Cara membuatnya, kita ambil kertas berwarna yang besar, lalu kita lipat seperti ini. Seperti ini. Lalu kita buka lipatan dan kita buat lipatan satunya lagi seperti ini. Kita lipat seperti ini.
Lalu bagian dalam saya kasih X, ini akan kita gunting. Mengikuti garis yang sudah kita lipat. Setelah seperti ini, kita lipat ke dalam seperti ini. Sebelumnya tanda X di kiri dan atas kanan bawah kita kasih double tip. Ini kita kasih double tip. Lalu setelah itu bagian sini dan sini kita kasih double tip lagi. Setelah seperti ini, kita siapkan kertas yang kecil untuk menggambar hati. Hatinya terserah kalian, bisa besar, bisa kecil. Kita buat beberapa ya. Lalu hati itu kita gunting. Jadi beberapa hati kita tempelkan ke tempat origami ini, seperti ini misalnya. Lalu kita balik.
deh. Kita bisa membalik-balikan kartu ini seperti ini nih. Seperti ini. Seperti ini. Balik lagi seperti ini. Kata cinta Tuhan ini dapat membantu anak untuk mengerti dan mengingat bahwa Tuhan Yesus rela mati di salib karena cintanya kepada kita. Semua alasan yang Yesus lakukan karena Ia mencintai kita semua. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya, supaya papa mama tidak ketinggalan program Geku-Geku berikutnya. Sampai jumpa di Geku-Geku selanjutnya. Geku-Geku, gerejaku, ginakanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.